A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alainal kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ia kepada kita Al-Quran yang tidak ada mempunyai kebengkokan sedikit pun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampai kepada ayat 285 sampai 286 atau ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul itu maksudnya Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya, dan juga orang-orang beriman sudah beriman dengan kitab itu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Semuanya telah beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Nah, jadi rasul dia pakai waw, itu mufrad, Muhammad maksudnya. Rusulihi tidak ada pakai waw, itu jamak, para rasul artinya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, rasul atau orang-orang beriman itu mendengar kami dan mentaati kami. Jadi apa yang kami dengar daripada yang diturunkan dari Tuhan itu Quran, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka Rabbana, semoga mengampuni engkau ya Tuhan kami, kepada orang yang mendengar, yang mentaati tadi. Wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam kitab itu banyak ditemui perintah-perintah, larangan-larangan. Semua perintah dan larangan itu tidaklah dibebankan oleh Allah kepada diri kecuali seusahanya diri. Kalau tidak bisa berdiri salat misalnya, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya atau untuknya diri itulah sesuai dengan apa yang dia usahakan, dan atasnya diri itu pula lah apa yang dia usahakan. Maksudnya sekadar apapun kebaikan itu akan kembali kepada diri, seberat apapun keburukan yang diusahakan itu akan dipikul oleh diri itu sendiri. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah menyiksa engkau akan kami jika lupa kami mengikuti apa yang diperintah, au akhtana, atau tersalah kami. Nah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal lazina min qablina. Dan janganlah memikulkan engkau atas kami akan beban-beban berat sebagaimana yang telah memikulkan engkau akannya atas orang-orang dari sebelum kami.
Nah, Rabbana wala tahmil alaina isra, jangan engkau pikulkan kepada kami beban berat seperti yang dipikul oleh orang-orang sebelum kami. Nabi-nabi Allah, orang-orang soleh itu sudah banyak ya menerima keberatan-keberatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan jangan pula ya Tuhan kami memikulkan engkau akan kami apa yang tidak sanggup bagi kami dengannya. Kami tidak mampu memikulnya, kami tidak mampu ya menerimanya, maka itu jangan dipikulkan kepada kami. Wa'fu anna, dan beri maaflah daripada kami. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pemimpin kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir, artinya menghadapi orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah arti ayat tadi sekaligus terjemahan bebasnya. Banyak sekali yang harus kita urai dari ayat-ayat itu. Ayat itu dimulai oleh Allah dengan pernyataan tentang iman para rasul atau iman rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Quran, dan menerangkan tentang imannya orang-orang beriman terhadap yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Artinya iman itu perlu dibicarakan. Tidak boleh kita hanya mengklaim diri kita sudah mantap imannya, jangan terkicau betul. Nah, mengapa? Karena iman itu tidak satu modelnya, tidak sama kualitasnya. Ada iman yang mendorong manusia itu kepada sesuatu perbuatan baik, tetapi tidak begitulah keras, tidak menimbulkan azmul hammi, artinya cita-cita yang keras. Ada iman yang semacam itu iman lemah. Lai percayanya kepada kekuasaan Allah, percayanya kepada surga, percaya kepada neraka. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitab itu nyo percayai, tapi tidak timbul di dalam hatinya tuh sesuatu azam, sesuatu kebesaran cita-cita atau keinginan yang luar biasa. Tidak ada. Keinginannya cuma terbatas. Kok lai-lai, kok jadi tidak baah. Ada iman yang semacam itu. Nah, iman yang semacam itulah yang disebut dengan imannya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Mengapa? Karena cita-cita dan keinginan yang ada di dalam diri untuk mencapai apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya lebih kuat daripada menginginkan segala sesuatu yang baik menurut kita. Nah, jadi rupanya ada yang baik menurut Allah, ada yang baik menurut kita. Itu kadang-kadang tuh berlawanan tuh. Jadi apapun rasanya yang baik menurut kita dibandingkan dengan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada berimbang itu seketiknya. Alangkah bodohnya manusia kalau tidak mempunyai keinginan keras untuk mendapatkan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, sementara keinginannya itu nyutumpahkan kepada yang baik menurut dirinya sendiri. Itulah iman orang-orang bodoh. Nah, dan kemudian iman ada imannya orang-orang tertentu. Modelnya hilang rasa kemauan dan keinginannya kepada apa yang dia inginkan, dikarenakan ingin kepada apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ikut itu. Hilang keinginan kepada dan kita keingini, dek menginginkan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang khusus. Nah, bolehkah kita seperti itu? Dibolehkan.
Tapi tidak boleh itu dicari yang seperti itu. Mengapa? Karena akhirnya nanti kita akan melepaskan nilai-nilai duniawi. Dunia tidak boleh dilepaskan. Nah, dunia itu adalah sarana, dunia itu adalah alat. Jadi kalau kita lepaskan dunia berarti kita rugi. Dikarenakan menginginkan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik menurut kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Tapi kok tinggal dengan sendirinya karena sudah terlampau ingin kepada yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Nah, jadi kita tidak boleh berusaha untuk seperti itu. Rugi awak. Sebab dunia itu adalah tadi alat untuk menambah kebaikan kita besok. Alat untuk dapat jadi kita melakukan hal-hal yang terbaik. Mana mungkin kita akan bisa beramal kalau tidak didukung oleh dunia itu sendiri. Nah, itu iman. Nah, iman yang rancak itu tidak pernah dikalahkan keinginannya kepada yang baik menurut Allah oleh yang diingininya. Atunan bijaksana orangnya nama. Ko khusus bil khusus. Jadi tidak pernah terhalang keinginannya kepada yang baik menurut Allah dikarenakan yang diingininya, bukannya tinggalkan yang diingini. Nya masih ingin dunia, ingin kain baju, ingin harta, ingin segala-galanya. Tapi tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang kemauan dan keinginannya itu kepada apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cap jempol. Jadi di dalam agama itu macam-macam kekuatan iman. Iman yang pertama tadi seperti itu, iman yang kedua seperti yang tadi, iman yang ketiga itulah yang paling baik. Nah, jadi tidak pernah kurang apalagi hilang keinginannya kepada yang baik menurut Allah dikarenakan keinginannya kepada yang baik menurut dia sendiri. Jadi tidak karena biabinya kita bicara tentang iman. Tinggal dek kita lai iman nan manan kita pakai salamoko. Itu nan tugas kita sebenarnya. Kita lai yang akan mengajar diri kita, kita yang akan memberitahukan diri kita dengan ilmu tadi. Kalau kalah deknya kebaikan Allah, tidak ada keinginan awak kekiuntaga dek mempeturikkan keinginan kita, ya orang jahil lah kita, orang bodoh awak. Nah, kalau lalope benar dunia rasulnya dek keinginan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya rugilah kita sebenarnya. Nah, kalau lain kemauan kita terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkurang sedikit pun dikarenakan apa yang kita ingini, itulah yang terbaik. Namun ketiga-tiganya itu masih masuk kepada golongan orang-orang yang beriman. Selagi ada salah satu daripada yang tiga itu pasti masuk ke dalam surga. Tapi masuknya ke dalam surga itu setelah dihilangkan dosa dan kesalahannya. Untuk menghilangkan dosa dan kesalahan itu ada kalanya kita sendiri sewaktu di permukaan bumi. Ada kalanya nanti dihapus dosa itu dengan api neraka. Kita tinggal pilih. Kalau ingin kita hapus dosa kita selama hidup di permukaan bumi, banyak-banyaklah berbuat baik. Pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah bertobat dan minta ampun. Yang ketiga, banyak-banyaklah menyukai, menyenangi apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Sepahit apapun, seburuk apapun janji kita, ridalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang buruk itu yang kita senangi, tapi Allahnya harus kita senangi. Dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tinggal lagi dosa tadi akan dihapus, nanti dipanggang dengan api neraka. Akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang ada iman sebesar biji zarah di dalam hatinya, selama imannya itu tidak dihabiskan, dimakan oleh kesyirikan, maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kok tabaur rasa syirik, ya ndak nemu, hilang iman, ndak laku iman kita tadi. Nah, ingat ayat itu menjelaskan Rasul sendiri beriman kepada yang diturunkan kepadanya, kepada kitab Allah. Mengapa kitab Allah didahulukan dalam ayat itu? Karena kitab Allah itulah yang akan menunjukkan. Ya, siapa yang beriman, bagaimana iman itu, bagaimana kalau tidak beriman, apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk, hak atau batil, itu dikatakan oleh kitab itu, oleh yang diturunkan itu. Nah, jadi tidak ada para rasul itu yang tidak diberi, yang diturunkan kepadanya pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tidak ada itu. Yang paling lengkap adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berulang kita sampaikan, kitab Al-Qur'an itu adalah sangat-sangat menentukan sejauh mana kepercayaannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sejauh itulah nyo akan bisa berjalan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Semakin kurang kepercayaannya kepada yang diturunkan oleh Allah, kitab Allah, Quran kini, ya sepanjang itulah perjalanannya akan bisa cuma lakukan kepada kebaikan. Semakin tak nyo kenal Al-Quranul Karim, semakin jalan tempat lahnya hidup di permukaan bumi, bahkan surut ke belakang. Nah, bayangkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian apabila ibu bapaknya tidak memodalinya, tidak memotivasinya kepada kebenaran Allah, maka berarti ibu bapak itulah yang memajusikan, menasarakan anaknya sendiri. Tapi kalau nya bisa memotivasi anaknya itu kepada Al-Quranul Karim, maka pada waktu itu akan majulahnya. Nah, dari hari ke hari, walaupun berjalan lambat misalnya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, semakin dekat, semakin menjadi baik. Fitrah tadi. Nah, tapi kalau nya tidak berkenalan dengan Quran, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, nya kemundur ke belakang. Yang tadinya nya fitrah, kini akan dihinggapi oleh berbagai macam noda kehidupannya itu. Jadi mundurnya ke belakang. Nah, kita bawa ke dalam kehidupan kita kini, ikut kalau diamati nampak kini. Manusia kini rata-rata mengatakan dunia kok maju. Bahkan dirinya sendiri klaim sebagai orang yang maju, modern dan lain sebagainya. Tapi karena dia tidak mengerti dengan Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sudah tertipu. Sebetulnya mereka sudah kembali kepada zaman ortodok berbalik. Perhatikanlah kini. Kalau nan maju namanya kini terturutkan dunia barat. Kalau masalah pakaian itu pakaian model-model barat. Budaya barat. Mengapa? Karena tidak mengenali akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyu katakan itu maju, padahal sebetulnya nya sudah surut ke belakang, sudah balik kepada zaman ortodok, zaman dahulu, zaman jahiliyah. Nah, jadi Quranku adalah penentu. Ya. Sampai di mana, sekuat apa kemauan kita, keinginan kita tadi kepada Al-Quran, ya sejauh itu, sekuat itu pula lah kita akan bisa maju ke depan kepada kebenaran Allah. Semakin lunak, semakin tidak ada perjalanan. Semakin tidak tahu, semakin berbalik kita ke belakang. Secanggih apapun model kehidupan manusia, sebetulnya mereka kembali kepada zaman jahiliyah berbalik. Nah, jadi sama aja bola. Kalau kita mampuk bola ke dinding, sekuat A kita mampukkan bola, ya sejauh itulah lantunnya ke kemari. Nah, sekuat A kemauan kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalinya, untuk mempelajarinya, kalau berulang sebetulnya.
Ya, asa jauh itu pula lah kita akan mampu berjalan menuju kepada kebenaran Allah atau maju istilahnya tadi. Itu makanya dalam ayat itu Allah itu menyatakan Rasul itu Muhammad itu sudah percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitunya Al-Quranul Karim. Adik kita kadang-kadang di dalam meluk Islam ke bakudiankan Quran, ya, bernomor dua kan Quran. Yang pertama dia bukan apa yang dibutuhkan dari kita di dalam memeluk agama Islam, ya, pandai solat, pandai puasa, sapandai melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kan itu yang utama. Nah, untuk mengenali Quran nomor sekian. Sampai kini itu sudah terwarisi oleh umat Islam. Umat Islam kini berpikir hanya sampai situ. Kalau lah pandainya sembahyang, lebih-lebih lah pandai pula jadi imam, lah pandai pula jadi khotib. Tak ada tu lah lebih adanya daripada itu. Ya, pandai pula beko menampilkan diri, pandai pula beko itu memprovokasi orang lain supaya lebih fanatik kepada dirinya. Tak ada lah di balik itu. Yang Quran tinggal di belakang. Itulah umat Islam di masa kita kini. Padahal Al-Quran kolah yang akan membetulkan, yang akan membuat solat, amalan, segalanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau sahnya ilmu pengetahuan itu adalah amalan itu adalah berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Itu kena kajinya. Kok sembahyang bona kita, maka kan sah sembahyang kita, apa syaratnya? Ilmu. Nah, kalau tidak ada ilmunya, tidak namo sembahyang tadi sahnya. Tidak tahu kita syaratnya, tidak ada rukunnya, hanya solat tadi kan sah. Nah, kemudian itu petunjuk Al-Quran. Diberikan oleh Al-Quran petunjuk seperti itu supaya sah, diperintahkan solat. Nak sah solat kamu tadi, bagaimana caranya? Ilmunya tadi. Dulu dulu misalnya terangkan oleh Rasul, rukuk, sujud, sallu kama ra'aitumuni usalli, kecik Nabi. Nah, supaya amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, caranya ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi ada orang yang berpikir, oh, masalah diterima tidak itu urusan Tuhan, tidak urusan awak itu. Itu berarti kita tadi mengisbatkan fi'il Tuhan. Dosa tu. Dipaksakan sesuatu tadi kepada Tuhan. Tak boleh. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah menjelaskan amalan yang diterima itu adalah amalan-amalan orang yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya adalah orang yang bertaubat. Quran menyatakan itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu kasih kepada orang yang bertobat. Nah, jadi kalaupun amalan kita sudah sah, tapi bisa jadi tidak diterima karena kita tidak dikasihi, tidak dirahmati. Nah, kalau perbuatan kita, amal kita sudah sah karena ada ilmunya tadi, kita dikasihi pula, mana mungkin tidak akan diterima. Kurang-kurang seketek amalan orang yang dikasihi itu kita akan senangi itu. Begitu logikanya. Tidak elok kadang-kadang orang yang disayangi tadi kerojonya ke awak, anak misalnya, buang airnya di kepala awak, cucu umpamanya, senang kita. Allah pun seperti itu. Quran itu yang menunjukkan seperti itu. Nah, kemudian perbanyak amalan itu. Perbanyak artinya itu tuh adalah jangan sampai hanya banyaknya saja, tapi punya roh. Roh amalan itu ikhlas. Jadi kok kita banyak benar sembahyang tapi tidak ikhlas, berarti itu tidak pakai roh, tidak hidup ya amalan kita. Nah, jadi maka oleh sebab itu amalan tadi harus dengan ilmu, harus mencapai kasih sayang Allah, dan kemudian harus punya roh amalan yang kita amalkan. Kemudian jangan sampai amalan itu dimusnahkan
dihancurkan, dilebur walaupun sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena banyak sekali keterangan menyatakan, Nabi mengatakan, contoh seperti hasad itu adalah memakan amalan seseorang seperti api memakan kayu kering. Diko ada sifat-sifat buruk dalam hati, hasad, dengki, kizib, khianat, asung, fitnah, benci tak berketentuan saja misalnya, itu menghapus seluruh amalan-amalan yang telah tadi banyak diterima baik amalan, tapi habis dimakan oleh sifat-sifat muhlikat. Nah, jadi masalah Al-Quranul Karim itu adalah masalah yang prinsip, prioritas dalam kehidupan. Jangan dinomor duakan, nomor satukan Al-Quran. Karena Quran itulah yang akan menunjuki, yang akan menjelaskan kepada kita tentang sah, diterima atau lain-lain sebagainya. Quran yang akan membicarakan masalah itu. Nah, diturunkan kepadanya Muhammad itu daripada Tuhannya, bukan dari yang lain Quran itu. Jadi berarti seluruh yang ada di dalam Al-Quran, baik berupa perintah, baik berupa larangan, berupa kisah-kisah, itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh misalnya, mungkinkah Muhammad itu akan tahu, nah kita dulu, mungkinkah kita akan tahu dengan kisah seseorang manusia yang bernama Yusuf, kalau tidak dia tahu Nabi kita Muhammad? Tidak mungkin. Mungkinkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dengan kisah Yusuf itu tanpa diberitahu oleh Jibril? Tidak mungkin. Mungkinkah Jibril akan tahu tentang Yusuf itu kalau tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak aja sama sekali itu sebenarnya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada kita melalui Quranul Karim itu adalah dari Allah, daripada Tuhan kita sama sekali. Kalaulah dari Tuhan itu wajib hukumnya kita memahami, tidak ada yang kurang. Allah itu subhanallah, maha suci Allah, tidak ada yang keliru. Nah, kalau andai kata apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu kita banyak-banyak pikir, itu berarti kita menuduh Allah tadi keliru. Tidak nyawa diperintahkan Tuhan itu elok, berarti kita menuduh Allah, tidak boleh. Kita tidak boleh ragu-ragu. Nah, maka oleh sebab itu dilaksanakan atau tidak itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, diperintahkan oleh Allah umpamanya wa atuz zakah, bayarkan zakat. Kalau kita mengatakan bahwa di dalam diri kita entah iyo apa eloknya zakat itu entah apa, itu berarti kita berdosa, ragu-ragu kepada Allah. Tapi kalau kita lah mengiyakan keuntungan itu, walaupun kita tidak mampu berzakat karena tidak ada yang dizakatkan misalnya, itu soal lain. Nah, jadi oleh sebab itu apapun janji Allah itu yang baik, wajib bagi kita untuk mengakui bahwa itulah kebaikan, sekalipun yang merugikan kita, sekali memayahkan awak. Kalau andai kata kita sanggup berprinsip seperti itu, maka justru Allah Subhanahu wa taala berada di pihak kita. Nah, itu yang diistilahkan kadang-kadang dalam pengajian, duduk di pintu mati ndak mati, duduk di pintu bahaya ndak bahaya. Borek nampaknya apa yang diperintahkan Tuhan, tapi kita memang duduk ki itu, yakini itu yang terbaik. Walaupun merugikan kita, tapi di akhirnya itu pasti akan menguntungkan awak. Begitu Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Tapi kalau kita berturuh-turuh, maka Tuhan berturuh-turuh pula. Kalau kita setengah-setengah hati, nah maka Tuhan setengah-setengah hati pula kepada kita. Apabila kita tidak percaya, sekalipun kita laksanakan, maka Allah tidak akan memberikan balasan terhadap apa yang kita amalkan itu. Nah, jadi diturunkan dari Tuhannya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang kurang. Pas itu untuk keselamatan orang yang diperintah, orang yang dilarang,
Kalau ditinggalkan dan dilarang itu pasti baik. Kalau dikerjakan yang baik itu pasti baik. Itu ukurannya. Tapi dengan keimanan tadi, imannya jangan dilepaskan. Tak boleh cubuh-cubuh. Nah, itu sebabnya dan berani kadang-kadang menyampaikan pengajian. Kita misalnya solat ko dia tesimin, kadang-kadang takut awak dek rematik misalnya. Itu berarti kita menyalahkan Tuhan tuh. Ya, tapi kalau kita tunggang hilang berani mati, duduk di pintu mati ndak mati tadi, duduk di pintu bahaya ndak bahaya, you benar-benar serahkan saja kepada Allah, walaupun kan mati sekalipun dek melaksanakan apa yang diperintah itu. Sungguh perintah itu akan menjadi ubek bagi manusia itu. Nah, tapi kalau ndak mau dipason, tergantung keiman tadi. Ya, awak kan kemerasukan payah di agama tu, akhirnya dipayahkan Tuhan. Awak kan kemerasa dirugikan di agama, akhirnya ia dirugikan Tuhan. Ndak tunggang gitu doh, ndak boleh gitu untuk melaksanakan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari mana turunnya? Dari Tuhannya, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Arti Rabb itu pengatur, pencipta, penetap. Jadi dia yang menetapkan, dia yang menciptakan, dia yang mengatur. Kini sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman apa yang telah dia tetapkan, apa yang telah dia aturkan. Itulah din, itulah aturan tertinggi, yaitunya aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang arif mengungkapkan dinul Islam, agama Islam itu huwa dinullahil ladzi jaa bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatin nasi wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agama Islam itu adalah agama Allah yang dibawa oleh seorang rasul penghabisan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Itulah Al-Quran. Jadi tidak ya, orang yang komitmennya tinggi kepada Al-Quran, kebahagiaan, keselamatan itu akan diteteskan ke dalam hatinya itu secara pelan-pelan sesuai dengan kemauannya terhadap Al-Quranul Karim itu. Nah, dan tidak Rasul saja yang akan mendapatkan itu, wal mu'minun, orang-orang beriman lain. Kalau ya imannya itu lain tadi benar. Nah, maka dinyatakan oleh Allah, kullun amana billahi. Karena kitab sudah mengajarkan tentang Allah, dia percaya tentang Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang tadi menentukan, Allah tempat kembalinya, percaya itu. Kita lah sering sampaikan itu amanah billah, percaya kepada Allah itu kita betul-betul mampu merasakan dalam hati kita segala sesuatu itu adalah dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Allah dulu, ya tidak ada satupun yang akan bisa terjadi kalau tidak dari Allah. Dek Allah perbuat alam kok jadinya. Tapi cara Allah membuat alam tadi tidak sama dengan yang lain membuat yang lain. Iza aradallahu syai'an faqala lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki untuk menjadikan sesuatu itu cukup dengan kalimat kun, jadi sekali. Tak perlu cari tukang, tak perlu cari pemborong, tak perlu buat gambar, tak perlu contoh sama sekali. Mudah oleh Allah. Nah, betul-betul percayanya tuh. Nah, dan kemudian you kembalikan kepada Allah seluruhnya. Apapun yang you dapatkan di dalam kehidupan, kalau nya sudah dititipkan oleh Allah rasa malu-malunya kepada Allah, dititipkan rasa takut-takutnya, you kembalikan kepada Allah. Ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu you karena Allah. Jadi minallah ilallah, dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, you percayai.
karena ditunjukkan oleh Al-Quran ada malaikat. Nah, berapa jumlah malaikat itu Allah yang tahu. Wajib dipercayai. Nah, kemudian 10 wajib diketahui, mulai dari Jibril, Israfil, Israel. Tak banyak-banyak, ada 10 yang wajib diketahui. Nah, selebihnya hanya wajib dipercayai. Nah, dan kemudian wa kutubihi, yang diturunkan itu bukan hanya Quran saja, ada kitab yang lain. Ada yang mengatakan 100 jumlahnya kitab itu seluruhnya. Berapapun jumlahnya kita percaya tidak berdosa. Karena kita tidak diberitahukan secara nas berapa jumlahnya kitab itu. Kita pahami 100 jadi semuanya wajib dipercayai, tetapi tidak wajib diketahui. Dan wajib diketahui kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab dan itu bukan keempat-empatnya wajib diikuti. Yang wajib diikuti hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu berjenjang naiknya, bertangguh turunnya. Secara keseluruhan wajib dipercayai, dan kemudian ada yang khusus wajib diketahui, dan ada yang lebih khusus wajib diikuti. Itulah Al-Quranul Karim. Nah, dan kemudian wa rusulihi, dan rasul-rasulnya kita wajib mempercayai. Rasul itu tidak seketik banyaknya, ditambah dengan Nabi banyak sekali. Maka 25 orang itu wajib kita ketahui. 1 orang wajib kita ikuti, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah membeda-bedakan kami di antara salah seorang daripada para rasulnya. Artinya apa? Seluruh rasul-rasul itu membawa agama tauhid, artinya membawa keesaan Allah, membawa keimanan, bagaimana iman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid. Jadi seluruh rasul membawa tauhid sampai kepada Nabi Muhammad, tidak ada berubah sedikit pun tauhidnya. Mengesahkan Allah dalam af'al, mengesahkan Allah di dalam sifat, mengesahkan Allah di dalam zat. Atau dibagi rububiyah Allahnya esahkan, uluhiyah Allahnya esahkan. Seluruh nabi seperti itu. Tapi syariatnya, pelaksanaannya itu berbeda, tidak sama setiap rasul. Nah, misalnya masalah nikah misalnya, beda antara Nabi Adam dengan Nabi sesudahnya, tergantung. Puasa mungkin berbeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Salat mungkin berbeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Namun pada prinsipnya para Rasul itu membawa satu kesamaan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, qalu itu bukan hanya semata kata lidah, kalau berulang juga. Suatu prinsip, suatu pendapat di dalam diri kita, itu namanya qala. Jadi mereka berkata, mereka berikrar dalam dirinya apa? Kami dengar apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang turun tadi, kami dengar. Nah, kemudian wa ata'na, dan kami taati. Nah, jangan hati-hati sih kok. Sami' itu bukan mendengar dengan telinga saja tuh. Ya, kalau kita sebut ya sama'al an'am misalnya, telah mendengar binatang, tidak boleh seperti itu. Mengapa? Karena binatang itu hanya mendengar dengan telinga, tidak masuk ke dalam hati. Kalau yang sami' itu mendengar melalui telinga, tetapi yang mendengar itu adalah hati, itu namanya sami'. Ya, terdengar di telinga orang azan, tersentuh hati, itu namanya sami' itu. Tapi pokak telinga di azan, hati tidak ada mau tahu cia-cia, itu sama al-an'am, sama dengan mendengarnya binatang ternak. Nah, coba kita logikakan, kalau ada orang mabang, ada kambing, ada ayam, ada itik, ada urang, ada yang orang soleh misalnya, sama-sama mendengar telinganya itu, tapi berbeda.
ayam ganji pulo nyono nyodonga tu itiek lain pulo dek nyono todonga. Nah dek manusia biasa ganji pulo, dek orang-orang soleh tergetar hatinya di waktu mendengarkan Allahu Akbar, wajilat qulubuhum, beda. Nah dan kemudian wa ata'na, ata' itu kami ikuti. Kalau dalam pendapat umum yang namanya taat itu adalah dikako yang disuruh, dihentikan yang dilarang, itu orang taat namanya. Kita akui itu. Yo taat yang seperti itu. Tapi sudahkah benar taatnya? Belum tentu. Karena taat itu menyenangi. Nah, jadi kalau kita diperintah dek Tuhan begini misalnya, kita senangi itu. Kalau senang kita itu taat namanya. Tapi dilakukan saja dengan tidak tenang, dengan tidak senang, itu tidak taat namanya. Jadi orang yang taat salat, senangnya salat itu, merasanya beruntung dek salat itu orang taat itu. Tapi sembahyang panjang aja kerojo, tapi karena yang lain misal itu tidak orang taat yang semacam itu. Jadi taat itu artinya menyukai apa yang diperintahkan untuk dilakukan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ghufranaka, mereka berharap semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Wa ilaikal masir, yang tadi, dan kepada engkau lah ya Allah tempat kembali. Tak boleh kembalikan kepada yang lain. Rasa takut kembalikan kepada Allah, rasa harap kembalikan kepada Allah, segalanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terusin sampai situ. Ada pertanyaan? Ini ayat ko ganji, makin panjang ayat kita bicarakan semakin rugi ya, Pak. Baru itu, ya, ndak banyak nan dapat kita bicarakan, banyak nan tinggal nan kita bicarakan. Itu bisa terjadi seperti itu. Itunya nan tadi itu kan banyak nan barang rancak. Nah sebenarnya kalau jauh Tuhan dah itu seketik lebih rancak. Nah sampai situlah nanti kita habiskan, kita tamatkan surah Al-Baqarah. Nah jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, kepercayaan pertama sekali itu harus ditumpahkan kepada Al-Quranul Karim. Ujilah, lihatlah keimanan kita kepada Al-Quran itu. Iman artinya tadi pendorong, sampai sejauh mana kita didorong kepada Al-Quran itu oleh iman kita. Semakin kurang daya dorongan kepada Al-Quran, semakin kurang iman kita. Semakin kurang iman kita, berarti kita semakin tidak mampu melakukan perjalanan mendekati kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian pertamanya. Nah kemudian percayalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sudah menurunkan yang terbaik menurut dia, bukan yang terbaik menurut manusia. Kadang-kadang yang baik menurut Allah itu lain bisa manusia menerima sebagai kebaikan, tapi kadang-kadangnya tidak. Itu makanya keinginan tidak boleh didahulukan di dalam berislam, tapi dahulukanlah kebenaran. Mengapa? Karena setiap yang diingini itu belum tentu benar, sebaliknya pun demikian, yang benar itu belum tentu itu diinginkan. Nah, garis bawahnya terhadap kitab Allah, apapun bentuk yang disampaikan oleh Allah melalui kitab itu, berat, pahit, memayahkan dan lain sebagainya, nah maka justru ketahuilah itu untuk kebaikan kita. Semakin kita lemah, semakin kurang kebaikan. Semakin setengah-setengah hati, semakin panjang-panjanglah Allah tadi pikir untuk kita. Itu istilah kita saja. Artinya tidak spontan kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah silakan kalau ada pertanyaan.